Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten grup usaha modern dan terintegrasi yang memiliki 3 divisi usaha utama, yaitu media, telekomunikasi, dan solusi teknologi informasi serta konektivitas. Nama dari emiten itu adalah PT Elang Mahkota Teknologi dengan kode emiten EMTK. Harga saham dari emiten PT Elang Mahkota Teknologi melorot cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Dalam kurun waktu 1 minggu, nilai kapitalisasi pasar dari EMTK telah turun nyaris 12%, lebih tepatnya terkoreksi 11,9%. Penurunan harga saham EMTK ini terjadi setelah aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berupa divestasi salah satu anak usaha mereka yang bergerak di bidang jasa pembayaran digital, yaitu Dana. Dana merupakan perusahaan rintisan yang dikembangkan oleh grup Emtek dan Alibaba. Dana memiliki nama resmi PT Espai Debit Indonesia Co. Adapun Espai nyaris secara eksklusif atau 99,99% dimiliki oleh PT Elang Sejahtera Mandiri. Sedangkan sisanya dimiliki oleh PT BSST Dana Gemilang, entitas tidak langsung dari Dian Swastika Sentosa yang tergabung dalam grup Sinarmas. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari Elang Mahkota Teknologi pada saat ini? Yuk kita analisa. Tapi, sebelum kita menganalisa, yuk di-subscribe sebagai penambah semangat bagi kreator dari konten ini. Elang Sejahtera Mandiri diketahui mulai beroperasi pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2019. Nyaris seluruh sahamnya atau 99,9% dimiliki oleh PT Elang Andalan Nusantara. Elang Andalan Nusantara diketahui merupakan perusahaan patungan yang pada awal pendiriannya dikendalikan oleh anak usaha grup Emtek Kreatif Media Karya dengan kepemilikan 55%. Adapun mitra satunya lagi merupakan perusahaan internet raksasa asal Cina, yaitu Alibaba, lewat anak usahanya API Investment. Jumlah aset yang dimiliki oleh Elang Mahkota Teknologi berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022 adalah sebesar 43,8 triliun rupiah. Aset ini terdiri atas 4,8 triliun rupiah liabilitas dan 39 triliun rupiah ekuitas. Aset ini mengalami peningkatan 5,7 triliun rupiah jika dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Dan bertambahnya aset dari Elang Mahkota Teknologi ini merupakan hasil dari kenaikan liabilitas sebesar 320 miliar rupiah dan meningkatnya ekuitas dengan nilai 5,3 triliun rupiah. Item ekuitas yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang meningkat dari 4,6 triliun rupiah ke 7,3 triliun. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Elang Mahkota Teknologi adalah liabilitas jangka panjang berupa pinjaman dengan nilai 1,2 triliun rupiah. Untuk liabilitas jangka pendeknya, jenis utang terbesar yang dimiliki oleh Elang Mahkota Teknologi adalah utang usaha ke pihak ketiga dengan nilai 793 miliar rupiah. Rasio liabilitas dari Elang Mahkota Teknologi, cash rasionya adalah 233%, quick rasionya 482%, current rasionya 521%, serta rasio debt to equity adalah 12%. Ini berarti jumlah kas dari Elang Mahkota Teknologi dapat membayar semua hutang jangka pendek
yang menjadi kewajiban daripada perusahaan. Sedangkan untuk total utang dari Elang Mahkota Teknologi tergolong kecil dengan nilai total 12% dari ekuitas yang dimiliki. Debt to equity ratio dari Elang Mahkota Teknologi dalam 14 tahun terakhir tidak pernah menyentuh 50%. Nilai tertingginya adalah 49% pada tahun 2011. Dan nilai terendahnya adalah 12% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Untuk kuartal kedua tahun 2022, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh Elang Mahkota Teknologi adalah 7 triliun rupiah. Revenue ini mengalami peningkatan 650 miliar rupiah dibandingkan dengan revenue di kuartal yang sama pada tahun 2021, yang mana nilainya pada saat itu adalah 6,4 triliun rupiah. Dan jika kita proyeksikan pendapatan dari Elang Mahkota Teknologi ini, maka nilai proyeksinya adalah 14,1 triliun rupiah, atau lebih tinggi 11% dari pendapatan Elang Mahkota Teknologi di tahun 2021 yang memiliki nilai 12,8 triliun rupiah. Pada kuartal kedua tahun 2022, Elang Mahkota Teknologi telah mencatatkan laba bersih sebesar 2,7 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2021, yang mana Elang Mahkota Teknologi hanya mencetak laba sebesar 264 miliar rupiah. Dan jika laba itu kita setahunkan, maka laba bersih dari Elang Mahkota Teknologi ini akan menurun 4% atau senilai 249 miliar rupiah dengan nilai proyeksi laba bersih 5,4 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mana laba bersihnya adalah 5,6 triliun rupiah. Untuk arus kas dari Elang Mahkota Teknologi pada kuartal kedua tahun 2022 ini, tercatat dari aktivitas operasi menggunakan dana sebesar 910 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasi, Elang Mahkota Teknologi menghabiskan kas senilai 3,2 triliun rupiah. Serta untuk aktivitas pendanaan, Elang Mahkota Teknologi menghasilkan kas senilai 5,7 triliun rupiah. Dan dari aktivitas-aktivitas ini, menghasilkan penurunan kas dari Elang Mahkota Teknologi sebesar 490 miliar rupiah. Value dari Elang Mahkota Teknologi pada akhir kuartal kedua tahun 2022, ekuitasnya adalah 39 triliun rupiah. Harga sahamnya per 30 Juni adalah Rp1.605 per lembar saham. Nilai bukunya adalah Rp643 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value-nya adalah 2,5. Dan dengan keuntungan per sahamnya adalah sebesar Rp89, maka nilai price to earning ratio-nya adalah 18. Nilai laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 38%, return on equity 13%, dan return on asset 12%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Elang Mahkota Teknologi pada kuartal kedua tahun 2022 ini meningkat 5,7 triliun rupiah. Yang mendominasi peningkatan itu adalah ekuitas yang mengalami peningkatan sebesar 5,3 triliun rupiah dan liabilitas yang juga mengalami peningkatan sebesar 320 miliar rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan dari Elang Mahkota Teknologi tahun 2022 meningkat 11% atau senilai 1,3 triliun rupiah. Nilai presentasi peningkatan revenue Elang Mahkota Teknologi sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan secara konsisten dengan rata-rata peningkatannya adalah 13% per tahun. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Elang Mahkota Teknologi untuk tahun 2022 ini adalah 5,4 triliun rupiah atau berkurang 249 miliar rupiah
dibandingkan dengan laba untuk tahun 2021. Elang Mahkota Teknologi baru saja kembali mencetak laba setelah pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kerugian dengan nilai 2,6 triliun rupiah untuk tahun 2018 dan 1,5 triliun rupiah pada tahun 2019. Keempat, presentasi utang dari Elang Mahkota Teknologi sebesar 12% dari ekuitas yang dimiliki. Persentase ini menurun tipis dari tahun 2021 yang nilainya adalah 13%. Debt to equity ratio dari emiten ini sejak tahun 2009 tidak pernah menyentuh angka 50%. Yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan nilai 49,4%. Kelima, investasi ke Elang Mahkota Teknologi pada saat ini menurut saya menarik. Karena menurut saya fundamental dari perusahaan ini yang cukup oke. Di mana revenue dari Elang Mahkota Teknologi terus meningkat sejak tahun 2009. Net profitnya juga cukup tebal, dan debt to equity rasionya yang hanya bernilai belasan persen. Tetapi, yang perlu diingat adalah laba yang dihasilkan dari emiten ini belum konsisten, dan pada tahun 2018 dan 2019, emiten ini masih mengalami kerugian. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 19 Agustus 2022, menurut saya sudah overvalue dengan price book value 2,9 dan price earning ratio 21. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini dengan menggunakan metode Bollinger Band, stokastik, dan moving average, harga saham dari Elang Mahkota Teknologi sudah masuk ke dalam tren penurunan atau downtrend. Belum ada sinyal yang menunjukkan peluang untuk pembalikan tren dalam jangka panjang. Jadi, untuk beberapa hari ke depan, kemungkinan penurunan harga masih terbuka luas. Pendapat saya, PT Elang Mahkota Teknologi adalah perusahaan yang bagus. Dan tim riset dari Ale Wicara memberi rating untuk Elang Mahkota Teknologi A-. Sio. Demikianlah review singkat dari PT Elang Mahkota Teknologi. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Keputusan investasinya semua kembali dan berada di tangan CEO masing-masing. Silakan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.